Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada ibadah online GSKI Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau bersekutu. Biarlah Engkau memberkati, mengurapi kami semua. Bahkan Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ambil alih, biar segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh kami tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang menghadap Tuhan, menaikkan pujian kami dari hati kami. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Mari kita sama-sama katakan, bila ku rasa selalu, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan tulus kita katakan umat Tuhan. Ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara. Bila kami rasa Tuhan, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku.
kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mari umat Tuhan katakan sama-sama. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhan. Kami mau mengabdi padamu Tuhan. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Hanya kemuliaan bagi Tuhan kita saja. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama. Dengan sukacita katakan, betapa kami bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku, Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku, Allahku yang mulia, Memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Katakan, Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. haleluya. Pujian kita biarlah menyenangkan Tuhan. Katakan dengan iman. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau beri Berguna bagiku. berguna bagi Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Katakan syukur. Yes. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sembah, sembah, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah
Ibu kita persiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jaga kami Tuhan dengan kebenaran-Mu. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Tangkap pujian ini dari Allah. Jagaku Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa, rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia. Katakan pegang tanganku, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Dengan tulus kita katakan di hadapan Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa, rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Katakan sungguh-sungguh, ku percaya Kau setia. Pegang tanganku, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Tuhan, Kau setia. Pegang tangan kami, pegang tangan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna Tuhan, sampai sempurna. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun umat Tuhan berada. Puji Tuhan di pagi hari ini kita sudah mendengar puji-pujian dari tim kita yang luar biasa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Berkati setiap kami Tuhan, terutama oleh firman-Mu, firman kebenaran. Taruh pikiran dan perasaan-Mu pada mulut hamba-Mu ini untuk menyuarakan kebenaran. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, di masa-masa yang sulit seperti ini, kita harus ingat
bahwa kita hidup bukan hanya dari roti saja. Kita hidup bukan dari beras saja, bukan dari makanan saja. Sebab kalau kita bicara soal makanan, maka yang mengkonsumsi adalah tubuh fisik kita. Sedangkan firman Tuhan mengingatkan bahwa manusia bukan hanya terdiri dari tubuh fisik. Itu sebabnya firman-Nya berkata, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa maksudnya? Sisi jiwa dan roh kita itu memerlukan makanan. Dan itu hanya bisa dari firman kebenaran, firman Tuhan. Jadi kalau ada manusia atau siapapun yang tidak pernah mendengar firman Tuhan, dipastikan sisi jiwa dan rohnya kelaparan. Dan dipastikan lama-lama mati. Itu sebabnya ada banyak orang yang tidak punya nurani. Di masa sulit begini ia mencari keuntungan bahkan dengan merugikan banyak orang. Ini manusia-manusia yang sakit jiwa, yang tidak punya nurani. Sementara itu orang Kristen sudah merasa sudah selamat, padahal tidak berbuat apa-apa. Baca Alkitab pun tidak dibaca semuanya. Yang dibaca hanya ayat-ayat tertentu yang menyenangkan telinga. Bacanya juga tidak teliti, sehingga salah mengerti. Baca Alkitab saja tidak teliti, itu menunjukkan bahwa tidak serius mencari Tuhan. Tidak serius mau hidup benar. Itu sebabnya banyak orang melakukan apa yang disebut eisegesis. Eisegesis itu memasukkan idenya ke dalam Alkitab. Mencari dukungan di Alkitab. Contohnya, Alkitab berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Berarti nanti aku akan sukses jadi orang kaya. Itu artinya eisegesis. Memasukkan ide ke dalam Alkitab. Padahal Alkitab berkata, segala sesuatu ada waktunya. Itu sebenarnya peringatan buat kita semua. Perhatikan konteksnya kalau kita baca. Kitab Pengkhotbah berkata, di ruang pengadilan pun di sana tidak ada keadilan. Segala sesuatu ada waktunya. Ingat, kamu berlaku tidak adil. Ingat, nanti ada penghakiman dari Tuhan. Banyak orang salah menggunakan ayat. Segala sesuatu ada waktunya, nanti kita kaya raya. Orang itu ayat itu sedang peringatan, hati-hati kau ya. Perbuatanmu fasik, tidak mau bertobat. Segala sesuatu ada waktunya. Penghakiman Tuhan akan datang. Kalau orang tidak mau bertobat terus, padahal sudah dikhotbahi terus menerus, jadi Kristen sudah lama, sudah belasan tahun, puluhan tahun, bahkan usia sudah mulai lanjut, tandanya rambut sudah mulai putih sebagian. Tidak mau berubah. Jangan salahkan Tuhan kalau ditolak oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, tapi kalau manusianya tidak mau meresponi anugerah Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Jangan pilih-pilih ayat, jangan picik jadi manusia. Maunya pilih-pilih ayat, tidak mau belajar lagi, karena sudah STH nggak mau belajar lagi, karena sudah MTH tidak mau belajar lagi, karena sudah doktor teologi, merasa sudah pinter, sudah merasa benar. Padahal itu tidak ada apa-apanya. Manusia itu umurnya cuma 70-80 tahun. Gak mungkin pinter sekali. Cuma tahu sedikit. Itu pun sombongnya minta ampun. Bagaimana kalau umurnya bisa ribuan tahun? Umur pendek saja sombong. Tidak mau belajar. Kalau dikasih tahu ngotot. Belajar tidak mau seluruh Alkitab. Sukanya Alkitab perjanjian lama. Sukanya yang berkat-berkat melulu. Nanti kalau lari ke perjanjian baru sukanya yang mujizat.
Yang enak-enak terus yang dibaca. Padahal Alkitab itu membentuk satu kisah yang nyata tentang kebenaran yang urut, progresif. Jadi tidak bisa dicomot-comot seperti kamus. Harus diikuti konteksnya apa. Itu sebabnya manusia pikirannya, jiwa dan rohnya itu, kalau bukan karena firman kebenaran, pasti dia mati. Mati itu tidak berkualitas. Hari ini banyak orang tidak punya nurani. Sebabnya apa? Jiwa dan rohnya tidak pernah makan firman kebenaran. Meskipun sudah doktor teologi, kalau dia tidak makan firman yang benar, maka semuanya itu sia-sia. Ya, jangan terlalu sombong, jangan terlalu yakin. Keyakinan kita itu kadang-kadang salah fatal. Fatal salahnya. Coba kita merendahkan hati, belajar lagi. Khususnya kita semua, Bapak Ibu jemaat di rumah, jangan sombong, ayo belajar, jangan bandel, jangan tegar tengkuk. Dunia sudah seperti ini hari ini, banyak orang sudah dipanggil Tuhan, sebagian mati karena pandemi. Kok masih bandel ya, tidak mau bertobat, tidak mau belajar. Belajar asal-asalan. Amin-amin tapi tidak dilakukan. Kita itu sebenarnya sangat beruntung Bapak Ibu. Masih bisa mendengar firman yang benar seperti ini. Masih bisa sehat, masih mendengar, masih bisa melihat. Masih ada sisa umur hidup kita meskipun berapa lama kita tidak tahu. Bayangkan Bapak Ibu kalau sudah tergeletak tidak punya kesempatan apa-apa. Sudah terlambat. Kalau hari ini kita masih punya kesempatan, masih sehat, ayo kita belajar. Manusia yang tidak mau belajar, salahnya sendiri. Sebab Tuhan sudah mengajar kita dengan berbagai cara. Melalui online seperti ini, melalui Alkitab yang ada di rumah, melalui pengalaman setiap hari. Semuanya hendaknya mengajar kita. Orang bebal itu diajarin tapi tidak belajar. Mengalami hal-hal yang seharusnya dipelajari, tidak dipelajari. Ya, belajar itu bukan hanya teori juga. Jangan menjadi teoritis. Teorinya pintar. Ngomong tentang Tuhan pintar. Tapi prakteknya nol besar. Bahkan minus. Kita bisa lihat dari responnya, hidup manusia setiap hari bagaimana. Kalau seseorang ngetik di internet sembarangan, apalagi kasar gitu ya, saya perhatikan ada loh. Aneh ini, mengaku hamba Tuhan tapi di internet kalimatnya itu kasar, tidak bisa saya tirukan karena tidak beretika. Aneh kan saudara? Makanya nanti kalau Tuhan datang, Tuhan langsung tahu siapa yang harus dijemput. Siapa yang tidak. Ibadah itu percuma kalau cuma ritual di gereja. Percuma kalau cuma teori pinter. Ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu. Coba kita periksa hati kita, hidup kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan firman kebenaran? Jangan berteori deh terlalu banyak, ya. Manusia itu sebenarnya diciptakan sangat luar biasa. Hampir sama dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Serupa dengan Elohim, disebut anak-anak Allah, keturunan Allah, gennya Allah. Tentu saja gen di sini bukan berarti secara fisik, tapi gen memang keturunan Allah. Karena nafas hidup yang diberikan kepada Adam, itu roh itu asalnya dari Bapa di surga. Dari Allah kita. Ya, harusnya manusia itu luar biasa. Ini yang menjadi masalah ini begini loh. Manusia hidup itu sesuai dengan apa yang dia yakini. Lah kalau selama ini apa yang dia dengar, dia lihat itu
bukan kebenaran, maka ia mempunyai persepsi yang salah tentang hidup ini. Kalau ia mempunyai persepsi yang salah, hidupnya akan mengalir secara salah. Banyak orang kalau butuh sesuatu, aku klaim janjinya. Klaim janji Tuhan. Butuh apa saja, klaim janji Tuhan. Ini pikiran yang salah, ini ajaran yang salah. Matre, klaim janji Tuhan. Omsetku ada 10 kali lipat. Klaim janji Tuhan. Itu matre namanya. Tidak sesuai Alkitab. Alkitab tidak bicara bahwa kita pasti kaya, tidak. Tapi Alkitab juga tidak bicara kita harus miskin, tidak juga. Kita harus berubah sehingga seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kalau kita nggak jadi orang kaya, nggak apa-apa. Tapi hidup kita harus berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau kita kaya, gunakan semuanya untuk Tuhan. Persembahkan semuanya untuk Tuhan, bukan 10%. Salah itu persepuluhan itu. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru itu seluruhnya itu milik Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini mempersembahkan 10%, jangan sudah merasa benar. Itu belum apa-apa. Banyak orang rajin memberi perpuluhan, tapi hidupnya tidak menyenangkan Tuhan. Percuma persembahanmu. Bahkan Alkitab berkata, biar tubuhmu dibakar sekalipun. Percuma kalau kau tidak menyenangkan Tuhan. Percuma itu semua itu. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan seluruh hidup kita. Bukan 10%, bukan 20%. Semuanya. Banyak orang begini aja tidak mengerti. Dipikir kita anti perpuluhan. Salah. Kita berkata 10% itu nothing. Yang konyol itu 10% diberikan ke gereja minta diganti Tuhan. Kamu pikir ini trading apa? Perdagangan. Dagang di gereja. Gak ada itu. Hari ini kalau ada saudara kita atau siapapun yang lagi kesulitan ekonomi, gak kasih persembahan uang juga tidak apa-apa. Tapi persembahkan hidupmu. Jadilah berkat melalui mulut kita, melalui tulisan kita, melalui hidup kita. Jadi berkat. Gak kasih gereja uang, gak masalah. Tuhan tidak akan marah. Tapi kalau kau punya banyak uang, kamu gak ikutan mendukung pekerjaan Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Pengadilan Tuhan akan datang. Sebab ini yang ngajar Tuhan Yesus sendiri loh. Kalau ia datang kembali, ia akan tanya kepada kita masing-masing. Ini suatu gambaran bahwa nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita ditanya talenta yang ada pada kita itu, hidup kita itu untuk apa? Untuk diri sendiri atau untuk Tuhan? Nah, silahkan dijawab. Yang tahu kan hanya kita masing-masing dan Tuhan. Jangan sampai hidup kita ini sia-sia. Sekarang ini ya, di zaman pandemi COVID ini, orang kaya pun juga percuma Bapak Ibu. Mau jalan-jalan bisa? Ke Singapura? Gak bisa, tidak diterima. Ke Aussie, Australia? Gak bisa juga. Ke mall? Bisa, tapi dirinya sendiri yang takut gak mau ke mall. Semuanya menjadi tidak berarti. Suasana ini kondusif loh sebenarnya untuk kita merenung. Untuk kita belajar. Ada apa ya dengan seluruh dunia ini? Hikmat apa yang bisa kita dapatkan dari kejadian pandemi ini? Di mana kita harus stay at home. Tinggal di rumah. Mestinya kalau kita tinggal di rumah itu kita merenung Tuhan. Apa yang terjadi dengan semuanya ini? Apa pesan Tuhan terhadap umat manusia? Ada pesannya pasti. Sebab Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28, segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan
kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dia. Jadi kalau terjadi pandemi gini, emang ada kebaikan, Pak? Ya, ada kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, ia akan mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Bahwa hidup ini cuma begini. Bahwa hidup ini singkat. Ada hidup yang kekal nanti. Bahwa hidup ini sangat berarti, jangan disia-siakan setiap detiknya. Bahwa hidup ini sangat berarti kalau dipakai untuk memberkati banyak orang. Banyak orang nggak bisa jadi berkat. Kenapa? Pelit. Pelitnya minta ampun. Hitungan. Nggak bisa jadi berkat. Nggak bisa jadi murid Tuhan. Percuma ke gereja. Saya nggak bicara harus boros loh ya, boros juga tidak boleh. Gunakan semua yang ada pada kita seturut kehendak Tuhan. Belajarlah peka akan kehendak Tuhan. Ini yang konyol ini adalah banyak sekali ajaran-ajaran yang menyebabkan manusia atau umat Tuhan menjadi salah mengerti dan akhirnya malas. Banyak orang berpikir bahwa memuji Tuhan itu menyanyi-nyanyi buat Tuhan, udah cukup. Dia artikan pujian itu nyanyian. Padahal memuji Tuhan itu dalam seluruh hidup kita, bukan cuma mulut. Mulut iya benar, tapi seluruh hidup kita itu pujian bagi Tuhan. Makanya orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan apalagi menjadi sandungan, itu ngeledek Tuhan, itu menghina Tuhan. Mestinya melalui seluruh perbuatan kita, itu pujian bagi Tuhan. Bertobat ya Bapak Ibu ya, jangan puji-pujian cuma lewat mulut. Kalau lewat mulut pinter. Ada lagi ajaran yang sukanya mistik. Ini ajaran-ajaran yang merusak umat Tuhan ini. Mistik. Kalau mau pinter minum minyak ini Pak. Minum air yang sudah didoakan. Kalau mau pinter berdoa agar pinter otomatis. Gak ada itu di Alkitab. Bapak Ibu mesti cerdas. Hari begini sudah zaman perjanjian baru. Masih juga mistik pikirannya. Bayangkan kalau seorang anak jemaat diajarin. Kalau anakmu mau pinter minum ini yang sudah kudoakan nih. Lalu anak itu minum, gak mau belajar. Nanti gak lulus sekolah, bagaimana? Gak ada di dunia ini yang pintar otomatis, itu tidak ada. Perhatikan yang dipakai Tuhan di Alkitab. Yang menulis ayat-ayat kitab suci. Orang sederhana ya, tapi pintar. Kalau bodoh gak dipakai. Pintar itu bukan sekolahnya tinggi, bukan. Cerdas mengerti kehendak Tuhan. Bisa dipercaya dalam segala hal. Itu bisa dihandalkan, bisa menjadi saksi Kristus kemanapun ia pergi. Bisa dipercaya untuk tidak jadi sandungan. Orang yang menjadi sandungan tidak mungkin jadi murid Tuhan, tidak mungkin jadi saksinya Tuhan. Ada lagi yang mengajarkan kalau kita Kristen sudah selamat, otomatis. Ini merusak loh. Sehingga banyak orang jadi Kristen jadi ini ya, hidupnya cuma hahaha. Tidak merasa terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Dan tidak merasa harus hidup kudus. Ini rusak ini, ajaran-ajaran seperti ini. Kamu sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Ini merusak struktur berpikir. Padahal tidak diajarkan atau dijelaskan selamat itu apa dulu. Sehingga orang salah mengerti. Orang merasa sudah dibaptis, sudah selamat. Perhatikan banyak orang Kristen itu sebenarnya ateis praktis. Teorinya Kristen, prakteknya ateis. Karena seluruh perbuatannya fasik. Jangankan perbuatan fasik. Kalau orang pasif saja, nggak jahat nih, pasif. Diem aja, tiap hari nggak ngapa-ngapain, itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena seluruh hidup kita milik Tuhan.
bukan untuk malas-malasan, untuk menjadi berkat, untuk belajar, untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin ya. Bertobat semuanya. Jangan ikuti ajaran-ajaran seperti itu. Kita sudah selamat. Selamat bukan karena perbuatan baik. Ngomong sembarangan. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang ngomong bahwa, yang berfirman bahwa kamu harus sempurna. Bukan cuma baik, sempurna. Seperti Bapamu di surga sempurna. Nanti kalau dikatakan begitu, oh enggak Pak, itu tensesnya future tense. Mau berteori. Itu future tense, Pak. Artinya sempurnanya nanti di surga. Bentuknya akan datang. Oke? Kalau gitu ada firman lain, kuduslah kamu sebab aku kudus. Future tense juga. Apa artinya gini? Nanti kamu kudusnya di surga. Di bumi najis saja. Gitu. Orang-orang ini memang gak belajar sebenarnya. Belajar sih secara sekolah sampai doktor. Tapi nggak mengerti esensi kebenaran. Mengerikan. Umat Tuhan diajarkan sesuatu yang salah itu mengerikan. Merasa selamat, bagaimana orang bisa selamat? Karena Yesus mati di kayu salib Pak. So, kalau Yesus mati di kayu salib jadi baca yang benar. Kita semua karena Yesus mati di kayu salib maka kita ditebus. Lalu kita berhutang. Kita orang berhutang. Kalau ditebus itu, hutang apa Pak? Bukan uang. Hutang supaya kita jangan buat dosa lagi. Hutang supaya kita hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Baca Alkitab gak lengkap sih. Baca suka milih-milih ayat. Akibatnya gak ngerti. Kalau Bapak Ibu gak mengerti kebenaran ya, yang rugi Bapak Ibu sendiri loh. Kalau Bapak Ibu gak suka ajaran yang keras, yang rugi Bapak Ibu sendiri loh. Dibaca sendiri kalau nggak percaya. Cocokkan yang benar kita atau ajaran-ajaran itu. Nggak boleh kita hidup pasif atau cuma senang-senang sendiri. Setelah kaya, aku mau jalan-jalan keliling dunia sampai mati. Oh, masuk neraka itu. Bukan berarti kita nggak boleh jalan-jalan. Jalan-jalan boleh sekali-sekali. Tapi kalau terus-terusan enjoy sendiri tanpa memikirkan keselamatan banyak orang, ditolak Tuhan. Itu artinya dia punya berhala, yaitu dirinya sendiri. Yang lain lagi, orang diajarkan agamawi. Bahwa ibadah itu cuma di gereja. Lah kalau begini bagaimana? Seluruh dunia tutup. Tidak boleh ada interaksi fisik, social distancing. Terus tidak beribadah dong. Terbukti bahwa itu konsep yang salah, teori yang salah. Sebab ibadah kita tidak bisa digagalkan oleh siapapun, oleh cara apapun, oleh sebab apapun. Buktinya apa? Sekarang kita sedang beribadah. Bahkan setelah nanti online ini selesai, Bapak Ibu pun sedang beribadah. Ingat itu, hidup kita itu ibadah. Jangan agamawi, ritual. Jangan ritual Bapak Ibu. Ya. Nah, hidup kekal itu sebenarnya hidup yang berkualitas juga. Bukan cuma lamanya waktu, tapi hidup yang berkualitas. Nah, hidup berkualitas itu dimulainya sekarang, bukan nanti di surga. Mulai sekarang. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mulai sekarang. Itu sebabnya di sisa umur hidup kita sekarang ini, ayo kita belajar apa saja yang bisa kita pelajari, ayo kita bagikan ke orang lain. Apa yang kita punya. Entah itu fisik maupun non fisik. Entah itu uang atau apa saja. Jangan sampai nanti ya menyesal kemudian. Jangan sampai nanti tergeletak tidak bisa apa-apa. Asetnya ada di mana-mana, tapi tidak bisa dipakai apa-apa. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Alkitab sudah menulis itu sejak dahulu. Ada orang kaya yang menimbun. Lalu ia mati malam itu. Alkitab berkata, untuk siapa hartamu itu? Gak ada gunanya. Itulah orang kaya yang bodoh.
Banyak orang mengejar bisnis siang malam, tapi tidak memikirkan kekekalannya. Itu orang yang bodoh. Untuk apa tiba-tiba stroke terus mati? Serangan jantung terus mati. Untuk apa semua itu? Makanya kalau bisnis luar biasa, enggak apa-apa, persembahkan untuk Tuhan. Sebagian untuk pekerjaan Tuhan, sebagian untuk menyekolahkan banyak orang, saudara maupun teman-teman. Percuma kau ngomong iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, mati. Itu bukan iman. Iman itu ada buktinya. Iman itu bukan cuma di mulut. Lupakan saja itu konsep-konsep. Asal mengaku di mulut percaya selamat. Itu nggak usah dimengerti secara salah. Mengaku dengan mulut, kau lakukan nggak? Kalau nggak berarti mulutmu lidah tak bertulang. Setan pun percaya, saya ingetin. Setan percaya nggak adanya Tuhan? Sangat percaya, bahkan roh jahat gemetar, takut. Manusia malah nggak takut. Manusia malah suka-suka sendiri ngeledek Tuhan. Pagi ini saya mau ingatkan kita semua bahwa kejatuhan kita ke dalam dosa, dulu Adam, dampaknya sampai hari ini. Bahkan ketika kita menjadi Kristen sekalipun, natur dosa masih ada dalam daging kita. Tapi ingat, kita harus menang atasnya. Tapi ingat, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus hidup menurut roh, bukan daging lagi. Artinya, natur dosa yang ada dalam daging kita ini harus kita lumpuhkan. Itulah perlombaan bagi kita semua. Dan hidup bagi Tuhan. Jangan cuma melumpuhkan terus pasif. Hidup bagi Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Setiap kali minggu pagi kita selalu mendengar firman Tuhan. Saya percaya firman demi firman akan semakin lama semakin lengkap dan semakin dalam mengubah Bapak Ibu sekalian. Yang penting jangan bandel. Jangan tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Ingat, ke surga itu bukan cuma pengungsian. Ke surga itu membawa anak-anak Allah. Kalau yang bukan anak Allah ditinggal. Artinya kualitas kita harus kualitas anak Allah. Cara berpikirnya, perasaannya, kehendak-kehendaknya, keinginan kita apa saja selama hidup ini. Ya, jangan diarahkan ke tempat lain. Keinginan kita itu hanya satu, menyelesaikan hidup ini sesuai keinginan Tuhan. Banyak orang itu salah mengerti. Dipikir kalau kita ikut Tuhan itu, waduh mati aku. Udah gak boleh senang-senang hidupku. Salah mengerti, mati aku harus disuruh mati. Loh, yang disuruh mati itu manusia lama kita. Tapi manusia baru kita harus hidup. Sebab itulah ibadah yang sejati. Banyak orang salah mengerti. Waduh kalau direbut suruh mati, frustasi. Salah. Kalau kita belajar firman, harus matikan manusia lama, tapi hidupkan manusia yang baru. Karena itu ibadah yang sebenarnya. Ya, ingat baik-baik, kita sudah diampuni, ya benar. Dosa kita tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan, ya benar, amin. Tapi Roh Kudus beserta kita bukan cuma mendampingi, Ia memimpin kita kepada kebenaran. Ia mendidik kita agar menuju kebenaran. Ia mendidik kita agar kita berubah, mengalami metamorfosa. Dari manusia duniawi menjadi manusia ilahi. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah cirinya cuma dua. Hidupnya kudus, tak bercacat, tak bercelah. Dan berusaha mencapai kesempurnaan. Ya. Sempurna dalam segala hal.
Baik aku makan minum apapun lakukan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, di minggu pagi ini hendaknya kalau Bapak Ibu mendengar firman, saya sarankan untuk mencatat. Dicatat di kertas kecil, di lembaran, 1 lembar saja, apa yang didapat selama ini. Bapak Ibu mesti mencatat inti firman pagi ini. Jangan nanti minggu depan lupa lagi yang lalu. Kalau begitu caranya sampai kapan bisa maju di dalam firman? Sampai kapan mengerti kebenaran? Kalau orang serius, dicatat, diingat-ingat. Saya sering berikan ilustrasi dicatat di kertas. Minggu depan dicatat di kertas lagi, kumpulkan kertas itu. Baca lagi ulang, tapi harus dicatat tangan. Baca ulang, nanti akan berubah. Semua orang pasti berubah kalau mendengar kebenaran, pasti. Kecuali ia menolak, kecuali ia lupa, makanya dicatat, jangan sampai lupa. Amin. Kiranya pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan pencerahan dan memberkati kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, ibadah online ini akan sampai kapan kita tidak tahu, karena situasi tidak menentu sebenarnya. Bapak Ibu jaga kesehatan, belajar firman, lakukan, bertobat lagi, jangan hidup di dalam dosa, jadilah berkat. Ayo belajar, jadi berkat bagi sesama kita, siapapun. Dari yang terdekat kita sampai teman-teman kita yang jauh, jadilah berkat. Dunia ini sangat gelap, mari kita jadi berkat. Amin ya. Mari kita angkat tangan kita, sebelum kita akhiri mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sudah masuk ke dalam pikiran dan perasaan kami, mengubah jiwa kami. Terima kasih Bapa, ubah terus kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami sudah menerima berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Haleluya, hosana. Mari semua kita percaya, katakan amin. Amin. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu.